Cerita akan diawali dengan diperlihatkan seorang anak kecil yang berjanji kepada seorang anak perempuan kelak kalau seandainya mereka sudah dewasa, anak kecil itu akan menikahinya. Dan dia memberikan sebuah kunci yang kelak akan membuka gembok liontin yang dibawanya. Singkat cerita, kini anak kecil itu pun tumbuh menjadi seorang siswa SMA dan sebut saja namanya adalah Raku. Raku tinggal bersama dengan ayahnya yang merupakan seorang bos dari Yakuza. Ketika berangkat sekolah, tanpa sengaja dia bertabrakan dengan seorang gadis yang bernama Chitoge. Karena kejadian tersebut, Raku pun kehilangan liontin yang selama ini dia jaga. Beruntung saat Raku ini sibuk mencari liontin tersebut, di situ ada Onodera yang mengembalikan liontin itu kepadanya. Lalu ketika berada di kelas, Raku dikagetkan dengan adanya siswa pindahan baru yang ternyata itu adalah Chitoge. Karena kejadian tadi pagi, keduanya pun saling terlibat adu mulut satu sama lain. Raku pun berdiri sambil mengatakan kenapa wanita gorila ini berada di sini. Mendengar itu, Chitoge pun langsung menghajar Raku hingga membuat kelas itu pun jadi sangat gaduh. Lalu saat Raku pulang ke rumah, di sini ayahnya itu sudah lama menunggu kedatangannya. Ternyata ada sesuatu hal yang sangat penting yang mau disampaikan oleh ayahnya. Dan betapa terkejutnya Raku, ternyata Chitoge ini sudah berada di rumahnya bersama orang tuanya. Dari sini terungkap kalau kedua orang tua mereka ini berniat ingin menjodohkan Raku dan Chitoge. Hal itu lantaran ayah mereka berdua ini tidak ingin terjadi pertumpahan darah antara geng Yakuza dan para geng mafia. Yang kebetulan bos dari para mafia itu adalah ayah dari Chitoge. Kisaki Chitoge-chan da. Kyou kara omaera wa nisekoi da. Sebenarnya mereka berdua ini ingin sekali menentang perjodohan itu. Namun sayang kalau seandainya mereka ini menolak perjodohan itu, sudah dipastikan perang antara Yakuza dan mafia akan terjadi. Yang kebetulan masing-masing dari kelompok mereka ini sudah siap akan berperang. Hingga akhirnya saat perang itu akan pecah, di sini ayah mereka berdua pun mengumumkan kalau Raku dan Chitoge ini resmi berpacaran. Tentu hal itu membuat para preman-preman ini berteriak sangat gembira. Mereka tidak tahu kalau Raku dan Chitoge ini hanya pura-pura saling berpacaran. Jiu sagenasai. Chitoge-chan wa love no. Di tengah kegembiraan mereka, ternyata ada salah satu petinggi dari mafia yang curiga dengan hubungan mereka berdua. Sebut saja namanya adalah Cloud. Dia pun akhirnya menugaskan salah satu orang kepercayaannya yang bernama Sugumi untuk mengawasinya. Dan kalau seandainya kecurigaannya ini terbukti, maka secara tidak segan-segan dia akan menghilangkan Raku dari muka bumi. Untuk itu dia pun akan selalu mengawasi mereka berdua kemanapun mereka ini akan pergi. Seno. こういうのを見てないかな。ただでさえさ、俺たち二人は血生臭い日常を過ごしてるんだよ。 Saking ketatnya pengawasan dari Cloud, bahkan ketika mereka ini bertengkar, maka dengan sangat cepat mereka akan segera berbaikan.
mengingat banyak para sniper yang terus mengawasinya. Ketika berada di sekolah, mereka pun dikagetkan dengan para teman-temannya yang merayakan tentang hubungan mereka berdua. Sebenarnya di sini Raku tidak begitu senang dengan para teman-temannya yang mengetahui hubungannya dengan Chitoge, mengingat kalau dia ini sejak dari dulu sangat menyukai Onodera. Begitupun dengan Onodera yang mengetahui hubungan mereka berdua. Dari raut wajahnya, dia ini agak sedikit kecewa. Dan di sini antara Raku dan Chitoge ini saling curhat kenapa mereka berdua ini harus menjalani kehidupan seperti ini. Kini mereka berdua pun saling terbuka, hingga akhirnya Chitoge pun tahu kalau Raku ini sebenarnya sangat menyukai Onodera. Untuk itu Chitoge pun berjanji akan selalu mendukung hubungan antara Raku dengan Onodera. Kemudian tidak berselang begitu lama, masalah baru pun kembali datang menghampiri Raku. Tiba-tiba dia pun didatangi oleh siswi pindahan, dan sebut saja siswi tersebut namanya adalah Marika. Yatto mitsukemashita wa. 俺 Raku-sama! 結婚してください。父の力。 Marika adalah teman masa kecil Raku yang merupakan anak kepala komisaris polisi di negara Jepang. Sejak dari dulu dia ini sangat menyukai Raku. Bahkan Marika ingin agar Raku ini kelak menjadi suaminya di masa depan. Dan di sini Raku pun mulai sangat bingung tentang kemana langkah yang harus dia jalani. Kalau seandainya dia salah melangkah, maka akan ada 3 kubu besar antara kepolisian Jepang, para mafia dan yakuza ini akan berperang satu sama lain. Karena hal itulah, lantas Cloud pun langsung menemui Raku dan meminta tentang kejelasan hubungan antara dia dan Marika. Raku pun secara lantang dia mengatakan kalau dia ini sangat menyukai Chitoge. Di saat yang sama, secara tidak sengaja Chitoge pun mendengarnya. Dan hal itu kini membuat perlahan dia mulai menyukai Raku. お嬢を愛するということがどういうことか分かっているのか。俺はただの桐崎千棘が好きなんだよ。 Kini seiring berjalannya waktu, hubungan antara Chitoge dan Raku ini semakin dekat. Namun Raku hanya menganggap Chitoge ini sebagai seorang teman. Lain halnya dengan Chitoge yang semakin hari dia ini semakin menyukainya. Raku juga sempat memperlihatkan liontin yang dia bawa kepada Chitoge. Dia juga menceritakan masa kecilnya dulu, karena kebetulan Raku ini sempat mengalami sebuah kecelakaan hingga membuat dirinya ini hanya bisa secara samar-samar mengingat masa lalunya. Dari sini diketahui kalau dulu antara Raku, Chitoge, Onodera, dan Marika, sewaktu mereka masih kecil sebenarnya mereka ini pernah saling bertemu serta membuat janji satu sama lain. Namun karena kecelakaan tersebutlah membuat Raku ini hanya sedikit mengingatnya. Seiring berjalannya waktu, kini mereka semua pun menjadi seorang teman. Ketika mereka semua mengadakan belajar bareng, masing-masing dari kelompok tersebut membawa pasukan satu sama lain. Beruntung di situ ada Onodera yang mencairkan suasana. Setelah beberapa jam, mereka ini melakukan belajar bareng. Ketika lagi istirahat, Raku dan Chitoge ini tiba-tiba dikurung oleh anak buahnya di dalam sebuah gudang. Hal itu bertujuan agar Raku ini bisa semakin dekat dengan Chitoge.
Karena suasana dalam gudang itu sangat gelap, membuat Chitoge menjadi sangat takut. ってんだよお前冗談言うな。私だって好きでやってるんじゃないんだから。千棘のくせに暗いとこダメなの。 Hingga tiba-tiba saja Cloud pun datang dan mendobrak pintu hingga membuat mereka berdua ini terhempas dan terjatuh dengan posisi yang sangat ideal. Hal itu membuat Cloud langsung pingsan saat melihatnya. Begitupun dengan Onodera dan Marika yang melihatnya mereka berdua ini menjadi salah paham. Dan seiring berjalannya waktu, kini Raku mulai bimbang tentang siapa yang harus dia pilih antara Chitoge dan Onodera. Singkat cerita, sekolah itu pun mengadakan sebuah festival. Di sini Raku dan Chitoge ditunjuk untuk memerankan sebuah teater, yaitu pertunjukan antara Romeo dan Juliet. Namun karena Chitoge tahu kalau Raku dan Onodera ini saling suka, dia pun malah memberikan peran sebagai Juliet kepada Onodera. Tapi saat mendekati hari H, di sini Onodera malah mengalami sebuah insiden hingga menyebabkan dia ini tidak bisa memerankan drama tersebut. ロミオ、私を愛する。今までの小野寺。 Singkat cerita, hari festival sekolah pun telah tiba. Di sini Raku dan Chitoge memerankan drama Romeo Juliet dengan sangat epik, hingga membuat para yakuza dan mafia yang turut menghadiri acara tersebut ikut menangis. Setelah drama itu selesai, Chitoge pun memberitahu kepada Raku agar nanti dia datang ke atap sekolah. Lalu setelah Raku datang, ternyata di sini sudah ada Onodera yang menunggunya. Diketahui kalau itu adalah rencana dari Chitoge agar bisa menyatukan mereka berdua. Di sisi lain, sebenarnya dia ini sangat berat melihat Raku dan Chitoge ini saling bersatu. Hal itu karena dia telah jatuh cinta kepadanya. Ternyata selama ini Onodera lah wanita yang dicari oleh Raku, lantaran dia adalah wanita yang selama ini memegang kunci liontin yang telah dia bawa selama ini. 一条くんのことずっと好きだった。 Di sini Onodera pun sangat bahagia karena bisa mengungkapkan perasaannya yang sejak dari dulu telah lama dia pendam. Setelah membuka liontin itu, justru Raku ini mengembalikan isi yang berada di dalamnya. Raku memberitahu kalau dia ini sebenarnya telah jatuh cinta kepada Chitoge. Di sisi lain, setelah acara sekolah itu selesai, Chitoge justru malah ingin pergi meninggalkan Jepang serta membawa perasaan cintanya kepada Raku yang kala itu belum sempat dia katakan. Di saat yang sama, kini Raku pun mulai mencari keberadaan Chitoge, namun dia tidak dapat menemukannya di manapun. Lalu Raku pun mendapatkan sebuah informasi dari seorang guru kalau Chitoge ini akan pindah ke USA. Raku yang panik, dia pun langsung menyusul Chitoge yang kala itu berada di bandara. Setelah sampai di bandara, di sini dia pun dihadang oleh kelompok para mafia. Melihat kesungguhan dari Raku, akhirnya para mafia pun memberikan jalan kepada mereka. Akan tetapi ketika dalam perjalanan, dia pun dihadang oleh Cloud. Cloud ini sebenarnya sejak dari tadi telah menunggunya. Di sini Raku pun langsung dihajarnya sebagai pelampiasan karena telah membuat Chitoge ini menangis. Ketika Raku akan ditembak oleh Cloud, di sini dia pun malah memilih untuk diam saja. Hal itu membuat Cloud yakin kalau anak ini benar-benar mencintai Chitoge.
Kemudian ketika Chitoge hendak pergi menggunakan jet pribadinya, di sini dia melihat Raku yang sedang mengejarnya. Seketika itu juga dia pun menyuruh pilot untuk menghentikan penerbangan tersebut. Meskipun Chitoge bukanlah wanita yang selama ini Raku cari, namun kenyataannya dia malah jatuh cinta kepadanya. Hingga akhirnya kini mereka berdua pun benar-benar resmi menjadi sepasang kekasih. Dan cerita pun berakhir guys.